Ini benar dengan kelas 10 AKL 1. Oke. Halo anak-anak. Sudah siap belajar dengan Berlin hari ini? Oke, masih semangat? Sebelum dimulai, boleh ya anak-anak untuk merapikan bangkunya, merapikan mejanya, biar nanti ketika kita belajar itu bisa fokus ke materi yang kita pelajari. Dan jika ada sampah, boleh ya anak-anak untuk dipungut dan ditaruh atau dibuang ke tempat sampah. Oke, sepertinya udah rapi ya anak-anak. Sebelum dimulai di sini ada KM-nya. Siapa ya? Oke, boleh untuk Rita untuk menyiapkan berdoa pembukaan pembelajaran. Baik, terima kasih Rita. Sebelumnya, adakah yang tidak berangkat pada hari ini? Siapa anak-anak? Oh, masih sakit, Dedek? Oh, kenapa dia telat lagi? Oke, semoga Dede cepat sembuh dan Nisa diberi hidayah ya untuk tidak telat. Anak-anak, masih ingat nggak pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai apa? Untuk siklus akuntansi yang pertama di perusahaan jasa. Iya, betul sekali. Permata dan Windy tadi betul kita pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai bukti transaksi. Ada yang masih ingat bukti transaksi itu contohnya apa aja sih? Oke, sebentar Windy. Ada apa aja Windy? Contohnya itu Ibu ada faktur penjualan, faktur pembelian, terus ada nota kontan juga, kwitansi, dan ada voucher kas kecil. Oke, betul sekali. Tadi yang disebutkan Windy itu betul ya. Itu adalah contoh-contoh dari bukti transaksi. Tepuk tangan dulu untuk Windy. Oke. Nanti untuk setiap anak-anak di sini yang aktif itu selalu Ibu nilai ya. Nanti Ibu akan memberi bintang, nanti dikumpulkan jika tertinggi atau terbanyak maka akan mendapatkan poin keaktifan tertinggi di mata pelajaran Ibu. Ini untuk Windy ya. Oke, tadi nanti Permata juga tadi ya? Oke. Nanti ya, ada lagi nanti. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai siklus akuntansi yang kedua. Ada yang tahu? Betul sekali, jurnal umum. Pada saat kalian mendengar mengenai jurnal umum itu apa sih yang kalian bayangkan atau apa sih yang kalian pikirkan mengenai jurnal umum? Boleh angkat tangan? Coba ulang satu, dua, tiga. Boleh Risma? Jadi, jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan bukti transaksinya, Ibu. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Risma. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Sepertinya tidak ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Risma bahwasanya jurnal ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat segala transaksi yang nantinya itu dicatat secara sistematis maupun kronologis dengan mendebit ataupun mengkredit suatu akun. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian jurnal umum, yang kedua, menerapkan konsep debit dan kredit serta saldo normal dan sistematika pencatatan. Selanjutnya, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Di mana peserta didik itu diharapkan ketika setelah mempelajari mengenai jurnal umum, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian jurnal umum. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang terakhir,
peserta didik diharapkan dapat mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum dengan benar dan teliti sesuai dengan akunnya itu debit atau kredit kayak gitu. Tadi telah dijelaskan bahwasannya benar jurnal umum itu adalah buku harian yang khusus dipakai untuk mencatat transaksi secara kronologis menurut akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Nah, dalam melakukan pencatatan di jurnal umum ini kita ada format tersendiri anak-anak. Di sini kita itu yang pertama harus menuliskan dari nama perusahaan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menuliskan judulnya itu jurnal umum. Yang selanjutnya itu periode akuntansi. Contoh, di sini ada yang mempunyai usaha. Ada yang mempunyai usaha. Faris jualan apa? Oke, kita andaikan saja di sini ada makaroni Fahri, kemudian jurnal umum, kemudian ada periode akuntansinya, misal di 30 November 2024. Di sini terdapat form tanggal yang berisi mencatat tanggal terjadinya transaksi. Jadi ketika mencatat jurnal itu harus dilakukan secara sistematis dan kronologis. Selanjutnya ada perkiraan atau keterangan yang kita isi dengan akun-akun yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Selanjutnya ada kolom referensi yang mana kita itu mencatat dari nomor-nomor akun dari keterangan yang di sini. Selanjutnya kita mendebit dan mengkredit sesuai nominal transaksi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke saldo normal akun. Di sini terdapat akun, yang pertama ada harta, betul, yang kedua modal, yang ketiga, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir. Oke, di sini ketika kita asumsikan bahwasanya saldo normal itu saldo ketika bertambah anak-anak. Jadi ketika harta bertambah di sisi, sebaliknya jika berkurang di sisi, seperti itu. Modal juga ketika bertambah di sisi, ketika berkurang di sisi, dan selanjutnya seperti pada tampilan di papan tulis. Nah, tetapi anak-anak perlu mengetahui bahwasanya ada beberapa akun yang tergolong ke akun harta maupun akun modal, tetapi di sini itu penambahannya tidak sesuai dengan saldo normal. Ini tidak debit, ketika harta bertambah itu tidak debit, dan ketika modal bertambah itu tidak kredit. Contohnya itu ada di saldo prive. Saldo prive ini termasuk akun kontra, sehingga ketika bertambah itu tidak di sisi kredit tetapi di sisi debit, seperti itu. Ada lagi yang bisa menyebutkan terkait akun kontra itu apa saja? Boleh untuk Windy? Kan tadi Windy dulu. Kalau contoh yang di harta itu ada akumulasi penyusutan. Nah itu tuh kan kalau harta saldo normalnya di debit, tapi untuk akumulasi penyusutan itu di kredit. Nih kamu nambahin. Terus ada lagi Ibu, akun kontranya piutang, yaitu cadangan kerugian piutang. Aku masuk ke dalam golongan akun aset. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Windy dan Permata. Yang lain juga pinter ya anak-anak. Selanjutnya terdapat contoh soal untuk penerapan dari pencatatan transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei 2024, Tuan Leo mendirikan perusahaan jasa dengan nama Ledeng Motor Bandung. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2024, Tuan Leo menyetorkan uang pribadi sebesar 35 juta untuk digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan usaha. Kenapa di sini terdapat kas di debit? Karena ketika Tuan Leo menyetorkan uang itu, maka kas perusahaannya bertambah anak-anak, sehingga kas di debit sebesar 35 juta. Selanjutnya, di kreditnya kenapa sebagai modal? Karena ini sebagai setoran awal dari Tuan Leo sebagai pemilik perusahaan, sehingga kas bertambah di debit sebesar 35 juta dan dan modal di sebelah kredit di kredit sebesar 35 juta. Mohon maaf ya, ini modal maksudnya bukan mosal.
Selanjutnya ada yang bisa membantu Ibu untuk soal selanjutnya? Oke, mau siapa nih? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Boleh Ayu ya. Akhirnya dari sisi ini aja ada yang mau maju. Tapi ini harus ngerjain biar terlihat sama teman-temannya juga. Kan ditulis Bu, harus pegang. Bu ini udah Bu. Ini bikin. Oke, gimana anak-anak? Menurut pendapat kalian apakah jawaban dari Ayu itu benar? Oke, di sini tanggal 5 Mei dibeli perlengkapan bengkel sebesar 16 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya kredit. Sehingga peralatan bertambah sebesar 60 juta di debit. Utang usaha itu 16 juta dikurangi 4 juta itu 12 juta di sisi kredit, dan kasnya itu berkurang karena dibayar tunai separuhnya itu 4 juta, seperti itu. Tepuk tangan untuk Ayu. Ayu ini bintang buat Ayu. Oke, betul ya. Selanjutnya Ibu akan membagi di sini terdapat diskusi kelompok di mana Ibu akan membagi sebanyak 6 kelompok untuk mengerjakan soal yang akan Ibu sampaikan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Boleh sambil diskusi ya. Ini untuk kelompok 5, dan yang terakhir ini untuk kelompok 6. Boleh dikerjakan, Ibu kasih waktu selama 2 menit. Untuk diskusi kelompok ini nanti setelah dikerjakan akan ada presentasi perwakilan dari setiap kelompoknya ya. Jangan lupa perhatikan keterangannya ya. Soalnya nggak semua dikerjakan sesuai kelompoknya. Boleh dibaca keterangannya ya. Boleh dibaca keterangannya juga ya, karena tidak semua dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ada di lembar ininya, kelompoknya berapa. Masih ada waktu 39 detik ya. Anak-anak udah selesai? Oke, ada yang mau maju untuk menyampaikan? Ulang, coba Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Boleh Risma dahulu ya ke depan.
pekerjaan dari kelompok 2. Di sini ada tanggal 15 menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 250.000. Nah, di sini jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 250.000. Kemudian tanggal 20 membayar beban listrik sebesar 250.000, jurnalnya beban listrik pada kas 250.000. Dan yang terakhir tanggal 26 Nona Pinka mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, Pripe pada kas 25.000. Ini untuk bintangnya. Oke, tepuk tangan untuk Risma. Sepakat dengan semua jawaban dari Risma tadi? Oke, udah betul semua tadi yang disampaikan oleh Risma ya. Oke, sesi selanjutnya kita akan mengevaluasi untuk individu sendiri. Tadi kan kita sudah diskusi dengan teman untuk melatih kerjasama. Sekarang untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan melalui kuisis. Boleh untuk HP-nya disiapkan dan mengakses kuisisnya. Sebentar kodenya ya. Untuk kuis ini Ibu beri waktu 3 menit ya anak-anak. Oke, sambil Ibu mulai ya. Oke, Ibu N ya. Wah, di sini yang ketiga ada kerbau, ada yang kerbau. Oke, Ayu ya. Yang kedua ada Hermiwan. Oh, si Ira. Selanjutnya
ada. Yang pertama itu ada gandum. Gandum apa itu? Gandum siapa? Gandum? Nggak ada yang gandum. Oh, Silmi, oke. Tepuk tangan untuk gandum, Hermione dan kerbau. Oke, di sini kita sudah melakukan pembelajaran, sudah melaksanakan diskusi kelompok, dan sudah post test juga. Di sini, Ibu lihat masih ada beberapa yang belum benar ya, belum di atas 7. Jadi untuk yang untuk yang tidak mencapai KKM, nanti Ibu ada pengayaan. Ini ada soalnya, bisa diakses di link berikut ini, di kode ini. Selanjutnya, karena sudah melaksanakan pembelajaran, sudah melaksanakan post test, sudah melaksanakan diskusi kelompok, ada yang ingin menyampaikan refleksi atau evaluasi atau masukan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Boleh, Permata? Ibu, pelajarannya sangat seru Ibu, tapi saya ada nggak ngerti beberapa, nanti saya pelajari lagi Ibu. Sama tadi ujiannya saya sinyalnya jelek Ibu, dan waktunya terlalu cepat, seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Permata. Nanti kalau ada yang belum memahami mengenai jurnal umum, tadi boleh mengkontak Bu Arlene, nomor WA-nya, boleh juga diskusi dengan teman-teman yang tadi sudah bisa mengerjakan untuk materi mengenai jurnal umum ini. Sebelum berakhir, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan mengenai jurnal umum? Oke, boleh, Windy. Untuk hari ini kita belajar terkait jurnal umum. Jadi tadi dikasih tahu juga terkait formatnya itu bagaimana, dan untuk saldo normal akunnya juga. Jadi kayak misalnya harta itu di debit, tapi ada akun kontranya juga. Jadi enggak semua akun harta itu ada di debit, gitu Ibu. Tepuk tangan untuk Windy. Oke, kita telah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, ada KM yang memimpin doa. Iya, boleh, Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Izin Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas mengenai posting ke buku besar ya anak-anak. Boleh nanti di rumah dibaca-baca mengenai posting ke buku besar. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.